Kita lanjut ke episode 17 dari serial horor, Lelaki Tanpa Kepala dari Alas Purwo. Kali ini, rahasia masa lalu terbuka, dan darah yang sama bisa menyelamatkan, atau mengutuk dunia untuk selamanya. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like dan nyalakan loncengnya ya, biar kamu gak ketinggalan update episode berikutnya. Episode 17, Kunci di Tulang Kembar. Darah yang sama bisa jadi jembatan, atau jerat yang mengikat dua jiwa dalam satu nasib. Kabut merah di hutan mulai mereda, seperti tunduk pada kemunculan Bima. Lelaki itu mendekati Ayla dan ibunya, dengan langkah pasti meski tubuhnya penuh luka dan bau tanah kuburan. Mata Ayla mengunci pada liontin tulang yang tergantung di leher Bima. Itu bukan sekadar liontin biasa. Di atas permukaan tulang itu, terukir pola mantra yang sama dengan yang pernah dilihat Ayla, di leher lelaki tanpa kepala. Itu, dari dia, gumam Ayla, setengah sadar. Bima mengangguk pelan. Waktu aku kecil, aku ditawarkan sebagai pengganti. Tapi aku tidak mati. Mereka mengurungku, menyiksaku, menuliskan mantranya di tubuhku. Tapi aku juga belajar. Aku tahu cara mematahkan rantainya. Dan sekarang, aku di sini untuk menyelesaikannya. Ibunya menunduk, air mata jatuh tanpa suara. Kau, bertahan. Bima menatapnya tajam. Bertahan karena dendam. Karena kalian memilih Ayla. Karena aku dikorbankan, dan dia yang ditumbuhkan sebagai wadah. Ayla, masih menggenggam perutnya yang berdenyut aneh, mencoba bangkit. Kalau kau tahu caranya, lakukan sekarang. Sebelum dia lahir. Bima mendekat. Tidak semudah itu. Kutukan ini bukan makhluk biasa. Ini bagian dari kesepakatan leluhur kita. Tapi, aku tahu titik lemahnya. Karena kutukan ini tidak bisa bertahan dalam dua tubuh darah yang sama. Apa maksudmu? Tanya ibunya, waspada. Jika dua darah yang satu akar, kembar, berada dalam ritual penguncian, kutukan akan terbelah, dan salah satunya bisa menyerapnya sepenuhnya, lalu disegel. Ayla menyipitkan mata. Salah satunya? Bima mengangguk. Aku bersedia jadi penyerapnya. Tapi ritualnya, menyakitkan. Dan berisiko gagal. Kalau gagal, kutukan akan menetas di dunia nyata, dengan kekuatan penuh. Tanpa batasan. Dan kalau berhasil, tanya Ayla cepat. Aku akan jadi penjara terakhir. Tapi setelah itu, aku tak bisa hidup sebagai manusia lagi. Ayla diam. Lalu matanya menatap perutnya, yang kini bergerak sendiri, seperti ada rahang yang menguap dari dalam. Ibunya mendekat. Kita tidak punya waktu. Pilihannya sekarang. Langit kembali bergetar. Mata raksasa muncul lagi. Tapi kali ini, bukan hanya satu, tiga. Suara lelaki tanpa kepala menggema dari segala arah. Kau tak bisa mengusirku, anak-anak tanah ini. Aku tumbuh dari darah nenek moyangmu. Aku bukan tamu, aku warisan. Bima menoleh ke Ayla. Kau siap? Kau harus ikuti ucapanku, tanpa salah. Kalau tidak, aku yang akan hancur, atau kau yang akan terpecah. Ayla menggenggam tangan Bima. Lakukan. Mereka berdiri saling berhadapan, dengan ibunya membentuk lingkaran mantra. Di tengah-tengah, pisau obsidian ditancapkan ke tanah, dan tulang liontin diletakkan di atasnya. Bima mulai melafalkan mantra. Dari bahasa yang bahkan angin pun enggan menyentuhnya. Ayla mengikutinya, terbata-bata, lidahnya perih seperti dibakar. Setiap suku kata membuat perutnya berdenyut lebih keras. Tiba-tiba, darah keluar dari hidung Bima. Tubuhnya mulai bergetar, dan dari dadanya, muncul bayangan hitam, menyerupai bentuk lelaki tanpa kepala, tapi kecil, seperti cikal bakal. Lanjutkan, teriaknya, sambil menahan tubuhnya yang mulai meregang. Jangan berhenti. Ayla melanjutkan mantra. Dari tubuhnya, cahaya merah menyala, menyambung dengan liontin tulang di atas pisau. Dan dalam satu hentakan, benda itu meledak. Cahaya menyilaukan menyambar langit, dan seluruh hutan menggulung seperti terbakar dari dalam. Tanah bergetar. Pohon-pohon menjerit. Suara lelaki tanpa kepala mengaum. Tidak. Kalian membelah darahku sendiri.
Dari tubuh Ayla, makhluk hitam mulai keluar, menjerit, menggeliat, lalu terserap ke dalam tubuh Bima. Bima berteriak kesakitan. Otot-ototnya menggelembung, matanya menyala merah, lalu hening. Ia roboh. Tak bernyawa. Tapi tubuhnya tidak hancur. Ia berubah menjadi batu. Ayla terduduk. Perutnya diam. Bayi itu hilang. Ibunya menangis. Tapi ada senyum samar. Dia berhasil. Tapi saat mereka bersiap meninggalkan tempat itu, terdengar retakan kecil dari batu yang menjadi tubuh Bima. Lalu, bisikan lirih. Belum selesai. Bersambung.